Anggota DPR RI dari Komisi 8 Dapil Jambi yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Jambi, Haji Hasan Basri Agus, menghadiri pembukaan seminar ekonomi umat yang diselenggarakan oleh MUI Provinsi Jambi tahun 2022 di ruang Aula Hotel Ceria, Kota Jambi, Jumat 23 Desember 2022. Kegiatan ini terlaksana dengan bekerjasama pemerintah Provinsi Jambi dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dengan tema meningkatkan ekonomi umat Provinsi Jambi melalui Bank Syariah, mulai tanggal 22 hingga 23 Desember. Selain hadir Gubernur Jambi yang diwakili oleh Kepala Biro Kesrasetda Provinsi Jambi Muktamar Hamdi, juga hadir anggota DPR RI dari Komisi 8 yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Jambi, Haji Hasan Basri Agus, Ketua MUI Provinsi Jambi, Haji Hadri Hasan, perwakilan Kajati Jambi, perwakilan Kapolda Jambi, perwakilan Danrem 042 Gapu, perwakilan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, pengurus MUI dari Kabupaten Kota Provinsi Jambi, dan peserta seminar. Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Mukarram Ustadz Raja Bungsu MPDI, laporan Ketua Umum MUI Provinsi Jambi, Profesor Dr. Haji Hadri Hasan, MA. Pengarahan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Jambi, Haji Hasan Basri Agus. Sambutan Gubernur Jambi yang diwakili oleh Kepala Biro Kesra Provinsi Jambi, Muktamar Hamdi. Sekaligus acara langsung dibuka dengan bismillah oleh Muktamar Hamdi, Kabiro Kesra Provinsi Jambi. Indonesia tanah air. Dan ketiga, kita harus hadir sebagai Shafii umat. Sebagai Khadimul Umat, kita berupaya untuk memenuhi Sumatera ini, berupaya bagaimana supaya lembaga keuangan dan masuk bank di seluruh provinsi yang ada di Sumatera. Kita upayakan bagaimana supaya bank daerah itu bisa menjadi bank syariah. Karena banyak kajian yang menunjukkan bahwa bank syariah itu mempunyai keunggulan selain daripada berjalan di atas prinsip keislaman. Maka oleh karena itu semua tidak lepas dari bantuan dari pemerintah daerah Provinsi Jambi, dan kami berterima kasih pada Pemda Jambi. Juga bahwa seminar ini akan Bapak Gubernur dan waktu beliau berkenan untuk membuka seminar ini secara resmi. Dan kepada Kepala Dewan Pertimbangan MUI Jambi, kami harapkan dapat memberikan tausiah atau arahan berhubungan atau dengan kemajuan ke depan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi. Sedang mengucapkan terima kasih. Ke depan ini insya Allah selalu menuju ke arah wadatul thayyibatul warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 2045 itu diperkirakan akan menempati urutan keempat dunia. Nah, ini ramalan ini bukan tidak berdasar, jadi memang ada hitungannya. Nah, pada tahun 2045 itu kita sebut generasi emas Indonesia. Kita sudah berada pada tataran negara maju. Nah, pada posisi itu kita berada pada urutan GDP nomor 4 dunia, lebih kurang 9,45 triliun dolar. Kemudian dengan tingkat pendapatan lebih kurang 30.000 US dollar. Ini merupakan mimpi yang sesungguhnya luar biasa. Tapi yakin dan percayalah, kalau kita bekerja dengan baik, ini akan bisa terwujud sebagaimana diramalkan itu. Ekonomi umat.
Nah, persoalannya kemudian kita masih dihadapkan beberapa isu strategis, Pak, terutama untuk Provinsi Jambi. Angka kemiskinan kita relatif masih tinggi, Pak. Kita masih ada 279.000 orang masyarakat miskin, dan ini perlu diintervensi oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian yang kedua, kita juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan. Nah, isu lingkungan ini jangan kita anggap enteng, Pak. Ini juga dampaknya luar biasa. Karena berdasarkan program SDGs, bahwa pembangunan itu harus pembangunannya bersifat berkelanjutan atau sustainable. Lalu kemudian kita juga dihadapkan pada isu globalisasi dengan berbagai dampak baik positif maupun negatifnya. Hal-hal demikian ini membutuhkan pemikiran dan pemikiran serta kekompakan kita dalam menyikapi ini agar isu-isu itu dikelola yang baik sehingga kemudian bisa untuk memberikan manfaat kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi. Masih tumbuh pada kisaran 5 sampai 5,2%. Dan itu nomor 2 dari tinggi se-Sumatera, Pak. Pak Gubernur sering nyampaikan seperti itu. Alhamdulillah. Tapi juga kita tidak boleh terlena, Pak. Kenapa? Kalau Aceh, Sumatera Barat, dan NTB dan Riau dalam proses sudah turun juga. Saya pikir nanti pemerintah daerah akan pastilah mendengar aspirasi para ulama. Menurut saya, suatu pemerintah di 3 provinsi baik ke pusat, dia harus mendengar apa petua-petua ulama, yang kedua petua lembaga adat, yang ketiga ada pendapat dari anak-anak muda KNPI. Kalau saya yang menjadi kepala daerah ketiga ini harus saya perhatikan. Dan itu sudah saya sampaikan untuk rapat kerja dengan Komisi Dewan Agama. Memang persoalannya memang pertama dasar hukumnya undang-undang pembentukan masalah mengatur majelis ulama tidak ada. Sama halnya dengan lembaga adat. Jadi kita tidak bisa dalam bentuk hibah. Dalam bentuk hibah ya sekarang kan. Hibah. Jadi menurut ketentuannya memang kalau hibah itu setiap ada lat-lat tahunnya gitu. Tahun dibantu kembali. Masing-masing agama mempunyai majelis agamanya masing-masing. Dan menjadikan pembimbing, pembina dan pengayom umat Islam. Dengan anggota terdiri dari ulama, ulama dan jadikan muslim sebagai lembaga agama. MUI telah menyertakan dalam kehidupan Islam umat Islam di Indonesia lebih dari 4 dekade. Kalau tentang syariah, paling tidak ada beberapa hal yang harus diupayakan. Antara lain, MUI di satu sisi harus mendorong memperbesar kapasitas perbankan syariah di Provinsi Jambi melalui berbagai upaya yang dapat mendorong tumbuhnya minat umat untuk menggunakan fasilitas layanan perbankan syariah di daerahnya. Di BLT itu tidak semuanya dapat. Yang dapat itu ada yang terdaftar sebagai masyarakat yang itu adalah orang Islam, ya umat Islam. Karena memang yang banyak itu cuma mendapat nomor. Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Jambi yang juga anggota DPR RI Dapil Jambi, Haji Hasan Basri Agus atau HBA, mengatakan tujuan diadakan seminar ini adalah mencoba mengkaji ekonomi umat untuk kepentingan kesejahteraan Islam Provinsi Jambi. HBA berharap agar Bank 9 Jambi menjadi bank syariah. Senada Ketua Umum MUI Provinsi Jambi, Profesor Dr. Haji Hadri Hasan MA, mengatakan berupaya untuk masyarakat menggunakan muamalah secara islami. Ia berharap Bank Daerah Jambi bertransformasi untuk menjadi bank syariah. Saya hadir dalam acara buka seminar Majelis Ulama Provinsi Jambi. Sebenarnya tujuan seminarnya adalah mencoba mengkaji ekonomi umat untuk kepentingan kesejahteraan umat Islam di Provinsi Jambi. Dan ujung-ujungnya nanti diharapkan ada saran, rekomendasi mungkin salah satunya diharapkan nanti agar Bank Jambi, Bank 9 Jambi ini menjadi bank syariah. Itu salah satu harapan. Itu dan pesertanya cukup berkompeten dan cukup orang yang berumur mulai dari
Selanjutnya kita sama-sama dan bercerita dan dilanjutkan nanti akan ada seminar ekonomi rumah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Artinya menjalankan hari ini bagi kita terasa tercapai kita. Sudah lama kita ciptakan seminar seperti ini kita laksanakan. Seperti tadi disampaikan bahwa ini merupakan amanah dari kesepakatan bersama Indonesia khususnya Sumatera bahwa kita berupaya untuk dalam hal memenuhi tugas kita sebagai khalifah dan berupaya bagaimana supaya masyarakat ini bisa memenuhi amanah secara Islami. Salah satu barangkali instrumennya adalah bagaimana supaya Bank Daerah kita upayakan seluruh Sumatera ini bertransformasi atau berubah untuk menjadi bank syariah. Itulah upaya-upaya kita. Pada hari ini alhamdulillah kita lakukan seminar dan kita hadirkan para tokoh yang dapat kita hadirkan, dan bersama kita juga hadir Dewan Pertimbangan Ulama Indonesia yang beliau berpengalaman dalam ini. Insyaallah saya kira seminar ini cukup penting artinya bagi Majelis Ulama Provinsi Jambi dalam hal menyempurnakan khidmat kepada umat. Terima kasih. Kegiatan ditutup dengan doa bersama, foto bersama, dan ramah tamah. Dari Kota Jambi, Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.